Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Apakah sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Ya. Untuk minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang akidah Islam ya, yang bab 1. Sekarang kita lanjutkan yang bab 2. Yang bab 1 kemarin akidah Islam, di mana pondasi awal akidah Islam adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal sifat-sifatnya. Nah, sekarang saatnya kita mengenal Allah lebih dalam dengan mengenali sifat-sifat Allah. Nah, secara umum sifat-sifat Allah itu dibagi 3, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Yaitu yang pertama yaitu sifat wajib. Pengertian dari sifat wajib yaitu sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sifat wajib Allah itu ada 20. Ya. Apakah sudah hafal sifat-sifat wajib Allah? Hafal, Bu. Ayo kita baca bersama-sama. Wujud kita makom Muhalafatul lil hadisi kiamuhu binafsi wadaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam kodiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Ya, kemudian pembagian sifat wajib Allah yaitu ada 4. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala semata. Sifat nafsiyah ini ada 1, yaitu wujud. Wujud artinya ada. Kemudian yang kedua yaitu sifat salbiyah, yaitu sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah, sebab Allah Maha Sempurna dan tidak memiliki kekurangan, atau bisa diartikan sifat salbiyah ini hanya dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh makhluknya. Di antaranya sifat salbiyah yaitu ada 5: qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian yang ketiga yaitu sifat ma'ani, sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Karena keberadaan sifat inilah nantinya muncul sifat ma'nawiyah, yang termasuk sifat ma'ani ada 7, yaitu kudroh, irodah, hayah, ilmu, sama, basor, kalam. Kemudian yang terakhir yaitu sifat maknawiyah, sifat yang selalu tetap pada Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Jumlah sifat maknawiyah yaitu ada 7: qadiron, muridan, aliman, hayyan, samian, basiron, dan mutakaliman. Kemudian sifat selanjutnya yaitu sifat mustahil Allah. Sifat mustahil Allah adalah sifat kebalikannya dari sifat wajib Allah. Sifat
mustahil Allah itu ada 20. Di antaranya Adam yang artinya tiada atau bisa mati, hudus yaitu baru, kemudian fana binasa, mumasalatul lil hawadis menyerupai makhluknya, qiyamuhu bi ghairihi yaitu berdiri dengan yang lain atau butuh bantuan, ta'addud yaitu berbilang-bilangan, kemudian ajazun lemah, karoha terpaksa, jahlun bodoh, kemudian mautun mati, somun tuli, umyun buta, bukmun bisu, kaunuhu ajizan yaitu zat yang lemah, kaunuhu karihan yaitu zat yang terpaksa, kaunuhu jahilan zat yang bodoh, kaunuhu mayitan zat yang mati, kaunuhu asoman zat yang tuli, kaunuhu a'ma yaitu zat yang buta, kaunuhu abekam yaitu zat yang bisu. Kemudian masuk ke sifat yang terakhir Allah, yaitu sifat jaiznya Allah. Nah, sifat jaiz Allah ini cuman ada satu ya, yaitu fi'lu mumkinin autar puhu. Artinya memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi wallahu ala kulli syai'in qadir, yang artinya dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, berikut ini kebebasan-kebebasan mutlak yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama kebebasan untuk mencipta atau menciptakan sesuatu. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas sudah dijelaskan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, yang artinya dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Jadi Allah itu bebas bisa menciptakan sesuatu, maksudnya itu mau menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu itu. Kemudian yang kedua yaitu kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 26 yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan sesuatu, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu bebas untuk mengatur semua makhluknya. Jadi Allah itu bebas untuk mengatur semua makhluknya. Entah Allah itu menciptakan dia sebagai orang miskin atau orang kaya atau orang pintar itu. Nah, cukup sekian dari penyampaian materi pada pagi hari ini ya. Tadi sudah paham kan sifat-sifat Allah itu ada berapa? Ada tiga, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Ada berapa sifat wajib Allah? Ada 20. Sifat mustahil Allah ada berapa? Ada 20. Ada 20. Sifat jaiz Allah ada 1. Ada 1. Ya, cukup sekian
pemaparan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.